Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS PTI dengan 5 materi. Yang pertama yaitu sistem basis data, yang kedua sistem operasi, yang ketiga sistem informasi, yang keempat jaringan komputer, dan yang kelima kecerdasan buatan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2524054 dari kelas PTIK 1B dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi masuk ke materi yang pertama yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem berdasarkan pada analisis dan interpretasi data. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber data. Terdiri dari data internal yang dihasilkan dari dalam organisasi, seperti data transaksional, data log, dan rekaman lain dari aktivitas bisnis. Data eksternal yang diperoleh dari luar organisasi, termasuk data publik, data dari partner bisnis, dan data dari perangkat TOT atau Internet of Things. Data streaming yang dihasilkan secara real time dan mendekati untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat. Teknologi pengolahan data terdiri dari sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu platform seperti iOS, database, dan NoSQL. Database untuk mengolah penyimpanan data lakes, dan untuk mengolah penyimpanan data atau data warehouse. Untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur dalam skala besar, yang mendukung analisis big data, dan platform pengelolaan big data seperti Apache Hadoop atau Apache Spark untuk mengelola dan memproses volume data yang sangat besar. Infrastruktur terdiri dari middleware dan API sebagai komponen perangkat lunak yang mengkoneksikan berbagai sistem untuk mempermudah pertukaran data. Jaringan dan keamanan sebagai infrastruktur jaringan yang keamanannya sebagai mendukung pengiriman data aman antara komponen serta melindungi data dari akses tidak sah atau serangan cyber. Manajemen data terdiri dari kebijakan privasi dan keamanan data untuk menentukan bagaimana data dapat digunakan dan harus dilindungi. Manajemen kualitas data sebagai proses memastikan data yang digunakan akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Basis data berfungsi untuk yang pertama yaitu 1. Pengumpulan data akurat dan relevan dari berbagai sumber yang bisa berupa data transaksional, data perilaku pengguna, data sensor, atau data eksternal lainnya. Yang kedua yaitu pengolahan data. Setelah semua data terkumpul, maka sistem akan memproses data tersebut dapat menghasilkan informasi berguna seperti berbagai langkah penting seperti pembersihan data, integrasi data, dan transformasi data. Yang ketiga yaitu analisis data. Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik, machine learning, atau analisis lain. Data yang telah diproses tadi dianalisis untuk mendapatkan insight atau pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Insight analysis, data berfungsi membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif. Proses keputusan juga bisa diotomatisasi dengan menggunakan algoritma cerdas. Yang kelima yaitu iterasi dan pembelajaran. Sistem berbasis data dirancang untuk terus-menerus menyerap dari data baru masuk
serta mengadaptasi keputusan sesuai informasi terbaru yang didapatkan. Materi yang kedua yaitu sistem operasi. Dalam sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Fungsi sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem operasi komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Dalam manajemen sumber daya komputer, sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan sebagai bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget. Dalam waktu yang bersamaan seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang kelima yaitu mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang keenam yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Jenis sistem operasi komputer ada beberapa, yaitu yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua yaitu sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstalasi secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP, Live CD, dan lainnya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, LinOS, Java OS, dan Embedded Linux. Yang keempat yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi. Dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi.
sistem informasi tidak terbatas pada penggunaan teknologi informatika komputer saja. Meskipun keduanya sedikit mirip, akan tetapi sistem informasi dan TIK memiliki beberapa perbedaan. Sistem informasi berbeda dari TIK. Biasanya dapat dilihat dari komponen TIK. Hal utama yang berkaitan dengan tujuan TIK tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi pun berbeda dengan proses bisnis. Sistem informasi juga berbeda, dapat membantu seseorang untuk mengontrol kinerja dan dari proses bisnis. Sistem informasi dinilai sangat dibutuhkan oleh sesuatu instansi ataupun perusahaan. Hal ini karena sistem informasi yang terintegrasi akan membuat kerja dari perusahaan atau instansi menjadi lebih sistematis serta terarah. Tujuan dari fungsi sistem informasi telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem informasi dibuat untuk dapat mengubah data-data mentah menjadi suatu informasi yang berguna, serta dapat memberikan pengetahuan relevan guna proses pengambilan keputusan di suatu organisasi. Selain tujuan utama dari sistem informasi tersebut, ada pula beberapa fungsi dari sistem informasi demi kelangsungan suatu bisnis, organisasi, atau instansi bisnis. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Fungsi pertama dari sistem informasi ialah menjadi suatu tempat untuk mengumpulkan data yang telah dimasukkan atau diinput oleh seseorang pengguna dalam suatu instansi atau organisasi. Input data ini menjadi sumber utama agar sistem informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi atau instansi secara operasional. Yang kedua yaitu menyimpan data. Selain mengumpulkan data yang telah diinput, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data mentah di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Penyimpanan data yang ada pada sistem informasi berlaku bagi seluruh data, baik data yang relevan atau tidak. Akan tetapi, fungsi dari sistem informasi ini akan sangat menentukan proses dari pengolahan data hingga menjadi suatu informasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan iuran informasi. Setelah semua jenis data telah tersimpan dalam periode tertentu, maka sistem informasi akan berfungsi untuk dapat menganalisis data hingga menjadi iuran, luaran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan data. Yang ketiga itu menghasilkan luaran informasi. Penggunaan dari sistem informasi tentu saja akan memiliki beberapa formula tertentu untuk dapat memproses pengolahan data, hingga nanti akan dihasilkan suatu informasi secara relevan untuk kebutuhan, ciri, dan komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki 4 ciri-ciri, diantaranya yang pertama yaitu baru, artinya adalah suatu informasi yang didapatkan adalah informasi yang baru serta segar bagi penerimanya. Yang kedua, tambahan, merupakan informasi yang ada pada sistem informasi dapat diperbarui ataupun memberi tambahan pada informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga yaitu kolektif. Ciri ketiga ini artinya informasi yang ada dapat menjadi koreksi dari informasi yang salah yang diinput sebelumnya atau dari informasi yang kedua. Penegas adalah ciri keempat dari sistem informasi, yang artinya bahwa sistem informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya. Contoh penerapan sistem informasi. Sistem informasi digunakan untuk beragam kepentingan. Pada umumnya, sistem informasi terdiri dari beberapa tipe. Contohnya seperti sistem pemrosesan, sistem pendukung, dan sistem informasi lebih detailnya. Sistem informasi sering diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu e-commerce atau pasar jual. Perkembangan pasar online yang digunakan untuk transaksi jual beli membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Berbagai perusahaan e-commerce banyak yang menggunakan sistem informasi sebagai bagian utama dari bisnis, seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Dalam e-commerce, sistem informasi biasanya ada pada otomisasi keamanan, transaksi, proses legitimasi produk, dan penyimpanan data pelanggan maupun penjual.
Proses dari jual beli barang dengan sistem informasi akan terlihat lebih sederhana, tetapi di baliknya ada sistem informasi yang akan membuat proses dari jual barang dengan sistem informasi akan terlihat lebih sederhana, tetapi di baliknya ada sistem informasi yang cepat untuk membuat e-commerce berjalan dengan lancar. Yang itu e-learning. Selain digunakan dalam e-commerce, sistem informasi juga digunakan dalam bidang non-komersial. Contohnya seperti pendidikan. Terlebih lagi di era pandemi yang membuat masyarakat tidak bisa keluar dan banyak bertemu orang. Sekolah akhirnya menggunakan sistem informasi untuk proses belajar dan mengajar di sekolah untuk menggunakan integrasi teknologi pada proses belajar dan mengajar seperti daring dan belajar online. Sistem informasi yang ada di bidang pendidikan dapat digunakan untuk mengolah data absen, mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas, kalkulasi total rata-rata nilai ujian, mengolah nilai hingga menjadi raport. Contohnya di dalam kampus, yaitu e-kampus. Tidak hanya itu saja, sistem informasi juga digunakan oleh para guru agar dapat mengakses bahan ajar secara online serta terintegrasi dengan mudah dan cepat. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunaan bisa berintegrasi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer, tentu ada pihak-pihak yang terkait. Pihak penerima layanan disebut dengan klien dan pemberi layanan disebut dengan peladen atau server. Pada desain yang satu ini biasanya dikenal sebagai dengan sistem client server. Cara kerja jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, bisa berupa modem, maksudnya modem, hub atau switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment atau DTE. Manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu resource sharing. Kita akan jadi lebih mudah dalam melakukan resource sharing ketika menggunakan jaringan komputer. Dalam hal ini, yang bisa dikatakan resource sharing seperti data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Yang kedua yaitu connectivity dan communication. Saat ini dengan jaringan komputer, kamu bisa saling terkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, kemudian koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi. Contohnya adalah dengan mengirim email antar gedung atau work grup kerja. Yang ketiga yaitu data security dan manajemen. Jaringan ini juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data yang penting perusahaan dengan lebih baik. Sebuah data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data itu disimpan secara terpusat. Dengan memanfaatkan shared server, maka karyawannya bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrator juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup. Yang keempat yaitu performance enhancement dan balancing. Manfaat berikutnya dari adanya jaringan komputer adalah suatu jaringan akan bisa lebih bermanfaat, terutama dalam melakukan peningkatan terhadap suatu kinerja. Yang kelima yaitu entertainment. Jaringan ini juga bisa digunakan untuk keperluan hiburan, seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau bahkan menonton video yang ada di internet, seperti Instagram, game online seperti Mobile Legends. Di dalam jaringan komputer terdapat banyak sekali jaringan-jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah salah satu jenis yang mungkin akan sering kita temukan. Tipe jaringan ini sering digunakan untuk beberapa tempat umum seperti kantor,
sekolah, kampus. Namun saat ini juga beberapa rumah pribadi sudah menggunakan jenis jaringan ini. Jaringan LAN bisa ditransformasi menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi apabila dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti WiFi. Maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. Yang kedua yaitu PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah jenis yang sering kali digunakan orang di sebuah kantor atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas. Contohnya, untuk karyawan di dalam kantor saja, maka dari itu membuat yang menggunakannya hanya untuk aktivitas yang standar saja. Yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan ini lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibandingkan dengan PAN atau LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dalam skala kota. Contohnya, kita tinggal di kota Medan dan teman kita ada di Padang. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan, sehingga semuanya bisa saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Yang keempat yaitu CAN, Campus Area Network. Ini biasanya digunakan dalam kampus. Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputansi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area kampus, seperti di perpustakaan dan laboratorium. Biasanya penggunaan untuk memberikan informasi secara eksklusif antara gedung satu dengan lainnya, yang masih satu jangkauan kampus. Seperti di UIN Bukit Tinggi, nama WiFi-nya ada UIN Bukit Tinggi, ada 2. Yang kelima yaitu VPN, Virtual Private Network. Jaringan ini menawarkan sistem yang bersifat pribadi. Penggunaannya biasanya untuk seseorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya, VPN menjadi alat bagi seseorang untuk melindungi situs itu dari konten yang berbau sensitif. Dark web atau dark web. Dengan menggunakan VPN, pengguna kemudian menyamarkan keberadaan website tersebut dari internet. Yang keenam yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN adalah pengembangan teknologi super yang canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauannya yang luas. Contohnya antar kota satu dengan yang lainnya. Jadi komputer di kota Medan bisa terhubung dengan komputer yang lain yang ada di kota Padang. Jaringan ini sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi tetapi terhambat jarak. Yang ketujuh ada internet. Connection Network atau bisa dikenal dengan istilah internet adalah jenis teknologi paling canggih dari beberapa jenis jaringan komputer yang ada. Internet merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Internet ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang ada yang satu dengan komputer yang lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu jaringan yang berupa sinyal sehingga komputer-komputer tersebut bisa terhubung. Berdasarkan jenis transmisi, jika dikelompokkan berdasarkan bentuk transmisinya, maka jaringan komputer ini memiliki 2 jenis, antara lain yaitu wireless network. Jenis-jenis transmisi jaringan yang ini tidak mengandalkan kabel lagi sebagai media pengirim data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Transmisi data bisa sampai ke perangkat satu dan lainnya tanpa harus menggunakan kabel sekalipun. Yang kedua yaitu wired network. Jenis transmisi jaringan ini membutuhkan media seperti kabel untuk mengirimkan transmisi data antara satu perangkat ke perangkat lainnya. Sehingga apabila ingin menghubungkan antara komputer satu dengan lainnya harus menggunakan kabel berdasarkan hubungan setiap komputer dan peranannya dalam mengolah data Gramedia Literasi Teknologi. Pengertian jaringan komputer sudah. Jenis-jenisnya juga sudah, cara kerjanya juga sudah, dan manfaatnya pun sudah. Berdasarkan hubungan setiap komputer dan peranannya dalam mengolah data berikut,
ini jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer. Yang pertama yaitu jaringan client server. Jaringan ini adalah kumpulan komputer yang terdiri dari beberapa komputer klien dan satu komputer server. Komputer server ini bertugas sebagai penyedia sumber daya, dan komputer klien hanya bisa menggunakan sumber daya sebagai penerima. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer ini bisa dibilang tidak ada sekat yang cukup berarti antara server komputer yang satu dengan server komputer kliennya. Topologi jaringan komputer. Supaya pembahasan kita tentang jaringan komputer semakin jelas, kita akan membahas tentang topologi komputer, jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang paling tua dalam teknologi jaringan internet. Maka dari itu ada laras konektor yang bisa digunakan untuk menyambung atau menambah panjang jaringan. Topologi jaringan ini terdiri dari kabel koaksial yang menghubungkan komputer yang ada dalam jaringan agar setiap komputer bisa terhubung dengan sambungan konektor BNC jenis T. Yang kedua ada topologi star. Topologi star ini terdapat hub yang menjadi pusat jaringan dan mengontrol komunikasi. Kemudian semua perangkat komputer berputar di sekitar hub, yang mana hub pusat itu bisa berkomunikasi dengan hub lain. Jarak batas jaringan ini adalah 1000 meter dari hub. Topologi ini biasanya digunakan pada LAN, yang biasanya digunakan pada rumah, kantor, dan sekolah. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini adalah topologi yang berbentuk ketika semua perangkat yang ada terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Setiap server yang ada di topologi ring ini akan memperoleh dan juga melewatkan suatu informasi dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi ini adalah suatu jaringan yang terhubung atau sama lain di antara beberapa node. Biasanya ini digunakan dalam keperluan redundansi seperti dalam kampus. Topologi ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam jaringan komputer. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini menyerupai anatomi akar pohon, sehingga disebut topologi pohon. Materi kita yang terakhir yaitu materi kelima, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Mengenai kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memiliki salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan suatu hal layaknya manusia. Untuk bisa melakukan berbagai hal tersebut, ia memerlukan banyak data yang nantinya akan digunakan untuk menjadi dasar pengetahuan. Sama halnya seperti manusia, AI ini juga membutuhkan data-data, pengetahuan, serta pengalaman agar sistem dapat belajar lebih baik lagi. Dalam prosesnya, kecerdasan buatan akan belajar untuk memperkaya pengetahuan secara mandiri. Ia mempelajari pengalaman saat sistem digunakan oleh pengguna. Selain itu, ia juga diprogram untuk mengoreksi dirinya sendiri. Cara kerja kecerdasan buatan, setelah mengetahui pengertiannya, yang kita ketahui yaitu adalah cara kerjanya. Cara kerja dari kecerdasan buatan dalam proses kerjanya, kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem data dapat mempelajari suatu hal tersendiri. AI ini adalah bidang studi yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta beberapa subbidang seperti machine learning, neural network, deep learning, computer vision, dan natural language processing atau NLP. Contoh dari kecerdasan buatan atau AI kecerdasan buatan sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang industri, bisnis, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh dari penerapan kecerdasan buatan yang dapat kita jumpai sehari-hari. Yang pertama yaitu chatbot, ChatGPT. Yang pertama adalah chatbot. Chatbot ini menggunakan kecerdasan buatan yang dapat mengenali kata, kalimat, dan frasa untuk memberikan jawaban kepada pengguna.
Fitur ini lebih cenderung menawarkan kepada pengguna seluruh kemungkinan solusi dan jawaban yang pengguna butuhkan. Selain itu, chatbot ini juga dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan. Saat ini, chatbot bisa cukup akurat dan canggih, sehingga pengguna tidak dapat membedakan sedang berbicara dengan sistem atau manusia. Pengenalan wajah selanjutnya adalah pengenalan wajah atau face recognition. Sistem pengenalan wajah ini mungkin sudah sering kita gunakan dalam sehari-hari untuk membuka perangkat kamu, seperti contohnya pengenalan biometrik milik Apple, yaitu Face ID. Dalam Face ID memindai wajah kamu sebagai penggunanya dan menempatkan banyak titik inframerah yang tidak kamu lihat. Beberapa itu peran dari kecerdasan buatan adalah membandingkan hasil dari pemindaian wajah sebelumnya dengan wajah kamu untuk menentukan apakah kamu orang yang berhak untuk membuka kunci perangkat tersebut atau bahkan bukan. Yang terakhir yaitu virtual assistant. Contoh dari kecerdasan buatan yang berikutnya adalah virtual assistant. Ada banyak penyedia layanan seperti Google Assistant, Apple Siri, atau Amazon Alexa. Seperti Google Assistant ini, setiap asisten virtual ini pada umumnya bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, ia juga dapat mencatat janji atau acara yang sebelumnya yang sudah kamu atur dan juga memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini juga dapat melakukan tugas lain, seperti pengirim pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain-lain. Sekian dari isi materi dari yang saya rekam. Dari materi yang pertama yaitu sistem basis data, yang kedua yaitu sistem operasi, yang ketiga yaitu sistem informasi, dan yang keempat jaringan komputer, dan yang terakhir ada kecerdasan buatan. Sekian isi materi dari saya. Semoga apa yang saya ucapkan tidak ada yang salah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.